Oke, selamat malam guys. Ketemu lagi di PPS Podcast Pemilu Serentak. Kemarin kita lupa menyebutkan namanya ya. Namanya PPS. PPS itu Podcast Pemilu Serentak versi kita ya. Versi kita. Malam hari ini di episode kedua. Ada siapa nih? Episode kedua kita mau ngobrol banyak lagi tentang pemilu dengan tamu yang sangat luar biasa. Sengaja kita panggil di berdaya ya, sebelum kita memanggil yang lain. Mengundang yang lain. Pertama guys. Kita mengundang dulu penguasa pemilu di Lombok Barat. Ya. Malam ini kita dalam tamu Pak Temon sebagai Ketua PPK Purwokerto Barat. Oke, selamat malam Pak Temon. Selamat malam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak udah hadir di podcast kita. Untuk sementara ini kita belum banyak alat Pak, jadi masih seadanya. Tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya sama, mensosialisasikan tentang pemilu. Jadi kita bikin podcast seperti ini, tujuannya hanya satu, untuk biar masyarakat tahu lika-likunya pemilu dari versi penyelenggara. Bagaimana? Nah, sekarang ini kita sudah kedatangan tamu Ketua PPK Purwokerto Barat. Mungkin sedikit perkenalan dulu Pak. Oke, terima kasih. Saya nama Temon. Alamat di tempat tinggal saya di Kelurahan Pasir Muncak, RT 1 RW 5, Kecamatan Purwokerto Barat. Saya kebetulan menjadi Ketua PPK Purwokerto Barat periode pemilihan umum 2024. Ini pemilu pertama Pak? Atau sudah berapa kali pemilu ini untuk jadi PPK? Oh, kalau menjadi PPK, saya sudah 3 periode. Sudah 3 periode, tapi memang pemilu itu sudah menjadi darah daging saya. Saya dari 2004 sudah menjadi penyelenggara, ketua KPPS, 2008 juga ketua KPPS, langsung 2014 saya langsung menjadi ketua PPK, 2019 ketua PPK, dan tahun pemilu 2024 ketua PPK. Jadi saya sudah 3 kali periode. Berarti tidak pernah melalui menjadi PPS ya Pak ya? Betul. Saya waktu itu dari pengalaman ketua KPPS, pemilu berikutnya ada pendaftaran langsung daftar PPK dan kebetulan diterima, sehingga saya belum pernah mengalami menjadi anggota PPS. Oke. Ini pernah kita dengar katanya itu untuk penyelenggara pemilu 2 periode berturut-turut ini Pak. Ini Pak Temon bisa sampai 3 kali ini. Mungkin ada yang bisa diceritakan ini gimana ya Pak? Oke, memang betul untuk penyelenggara badan ad hoc itu tahun 2019 itu sudah ada aturan bahwa untuk menjadi penyelenggara badan ad hoc dari PPS, PPK, baik KPU, itu waktu itu ada semacam regulasi bahwa kalau sudah menjabat 2 kali periode, artinya PPK 2 kali atau PPS 2 kali, tidak bisa mendaftar di badan ad hoc dengan tingkatan yang sama. Namun kebetulan untuk pemilu 2024 ada regulasi itu tidak dicabut, sehingga untuk badan ad hoc baik PPS maupun PPK, walaupun sudah 2 periode, masih diberi kesempatan untuk menjadi DPR dan MPR. Jadi yang penting tingkatannya sama ya. Ya, Tidak boleh. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang aturan itu sudah dicabut, maka boleh untuk mendaftar kembali lagi. Siap. Nggak sudah berarti. Berarti bisa disebut Pak Teman tuh legendaris. Gimana nih? Kayaknya sampai tadi Sudah 3 kali itu udah legend ini. ya legend kan ya. Untuk mungkin Pak, cerita sedikit Pak, kita kilas balik nih, kilas balik. Untuk periode ini saja lah. Betul, saya sudah
pernah bekerja sama dengan Pak Temul, saya juga jadi BPS periode 2019 ya Pak ya. Sekarang saya ketemu lagi Pak Temul sebagai Ketua PPK lagi. Kilas balik Pak, mungkin banyak yang belum tahu nih pembentukan badan ad hoc yang mulai dari BPK, BPS, kemudian KPPS ini alurnya sebetulnya gimana? Apakah hanya karena kedekatan atau bagaimana, ada prosesnya seperti apa Pak? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi pengalaman saya mungkin diawali dari 2014, 2019 dan 2023 itu tahun-tahun pembentukan badan ad hoc. Kalau 2014 ada tes PPK, itu ada tes tapi tertulis. Tahun 2019 juga ada tes tertulis. Namun untuk PPK tahun 2024 sudah pakai cat. Akhirnya memang pemerintah mungkin ingin menjaring penyelenggara badan ad hoc ini orang-orang yang betul-betul kredibilitas dan punya wawasan kebangsaan sehingga harus pakai cat. Setelah cat lulus ada tes wawancara. Sebentar Pak, sebelum saya ke wawancara. Dari CAT sampai ke wawancara, dia apakah terbawa semua atau berapa besar peserta yang daftar baru bisa masuk ke wawancara atau bagaimana ini? Oke. Pengalaman saya yang saya ketahui untuk tahun 2024 ini semua pendaftar awalnya lewat aplikasi Siaba. Dan setelah verifikasi dari aplikasi Siaba KPU punya, semua pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi berhak mengikuti acara CAT. Nah, CAT ini berapapun jumlahnya yang mengikuti CAT, yang ikut wawancara itu adalah 3 kali kebutuhan. Jadi kalau PPK butuhnya 5, yang ikut wawancara 15, jadi 15 besar ya. Tapi walaupun regulasi seperti itu, tapi prakteknya ada yang diwawancarai lebih dari 15 karena memang ada nilai-nilai yang sama. Oke, berarti patokannya nilainya itu ya Pak. Kalau ada yang sama bisa jadi dia naik juga ya. Iya, wawancara. Contoh ketika ada nomor 15-nya itu nilainya 86, itu ada 3 orang, artinya berarti nomor 16 dan 17 dikebutuhan wawancara. Dia wawancara nih. Ya, setelah wawancara nanti diluluskan atau di ranking menjadi 10 besar. 10 besar itu nomor 1 sampai nomor 5 dilatih untuk menjadi anggota PPK periode 2023-2024. Yang nomor 6 sampai 10 persiapan PAW. Karena PPK itu prosesnya agak lama, nanti barangkali di perjalanan waktu ada anggota PPK yang berhalangan hadir atau berhalangan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, nanti akan ada PAW, pergantian antar waktu diambilkan dari nomor 6 sampai nomor 9. Berarti urutan di bawahnya yang naik ke atas. Betul. Itu PPK Pak. Betul. Nih, kalau PPS gimana ini Pak? Kalau PPS untuk tahun ini, tahun 2023, pendaftar tetap lewat Siaba, aplikasi Siaba, tapi untuk tes tertulisnya tidak sekeren PPK, tapi tes tertulis manual. Manual gitu. Tidak menggunakan CAT ya? Gangguan CAT tetap, tapi tetap tes. Sama seperti PPK, setelah tes tertulis nanti ada wawancara. Wawancara itu secara regulasi itu berhak yang berwawancarai KPU. Namun karena melihat kebutuhan PPS yang begitu banyak, setiap kelurahan atau desa ada 3 orang, kalau di Kabupaten Banyumas ada 331 desa kelurahan, sehingga untuk 331 kali 3 ya? kali 3 kebutuhan PPS 900 sekian ya? Ya, itu makanya wawancara didelegasikan kepada
PPK, walaupun kewenangan kelulusan tetap di tangan KPU. KPK hanya membantu proses wawancara, nanti nilai dan sebagainya diserahkan kepada KPU. Berarti itu murni semua yang menentukan KPU dan berdasarkan nilai ya Pak ya, bukan berdasarkan kedekatan ya Pak. Bukan. Jadi ada isu-isu selama ini kan. Karena mungkin gini ya, ada beberapa pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa di masyarakat itu, misalnya saya Pak, seperti saya 2019 sudah pernah jadi BPS. Nah, pada saat saya sekarang jadi lagi, itu bahasanya itu ada yang mengatakan ya pasti jadi lagi karena sudah pernah jadi BPS. Padahal belum tentu juga ya Pak ya, seperti itu. Kalau kita lulus tesnya ya bisa jadi lagi, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Jadi berdasarkan nilainya gitu. Ya memang itu asumsi atau juga dari masyarakat yang salah. Jadi tidak serta-merta tahun 2019 menjadi BPS, 2024 bisa menjadi BPS lagi atau anggota BPS lagi karena titipan dan sebagainya. Salah. Jadi untuk tahun 2024 ini, pemilu ini memang semua dites. Dan kebetulan mereka-mereka yang kemarin menjadi tahun 2019 menjadi BPS sekarang bisa diterima jadi BPS lagi ya karena memang hasil tesnya itu lulus. Tapi ada juga ya Pak, kalau nggak salah ada juga yang sudah pernah jadi penyelenggara 2019 dan ikut tes dan tidak lulus, ada ya? Oh ada. Baik BPS maupun BPK itu ikuti tes itu tidak lulus karena lulus itu harga mati. Maksudnya kalau tidak lulus tertulis ya tidak akan mungkin bisa menjadi BPK BPS karena memang tidak akan bisa diwawancarai. Nah kalau BPS berarti sama tiga gelar itu ada yang ikut wawancara. Kalau BPS sama persis yang diwawancarai di 3 kali ketentuan. Kalau BPS setiap kelurahan desa 3 orang yang diwawancarai dari sekian pendaftar per kelurahan itu diloloskan tertulisnya 9 orang. Nanti diwawancarai sama persis dengan BPK yang diumumkan 6 orang. 1 ranking 1 sampai 6, yang ranking 1 sampai 3 dilantik untuk menjalankan tugas BPS, dan nomor 4 sampai 6 persiapan PAW. Karena berarti kalau misalnya saya atau Mas Wilda mengundurkan diri, penggantinya sebetulnya sudah ada. Ya. Namanya sudah siap. Karena kebetulan di Papua Barat semua pengumuman untuk BPS semua 6 orang. Jadi ketika, mohon maaf, suatu saat barangkali ada anggota BPS di Papua Barat tidak bisa meneruskan pekerjaannya, PAW-nya sudah siap, tidak bisa diambilkan saudaranya parpol dan sebagainya, tidak bisa, sudah siap. Namanya sudah jelas ya, namanya itu. Kecuali ya penggantinya pun berhalangan antara tidak ya cerita. Tapi paling tidak sudah ada nih nama-nama ya itu Mas Wilda. Tuh Mas Wilda wawancara juga enggak? Wawancara. Semua wawancara ya. Saya jadi BPS nggak wawancara itu dari mana itu? Yang tidak ada BPS yang tidak diwawancara bisa diterima, tidak. Jadi kalau tidak diwawancara dipastikan tidak jadi BPS. betul. Langsung semua melalui proses yang sama, tidak ada yang beda ya Pak ya. Sama. Tuh. Kalau saya memang saya ngalami juga ya, maksudnya saya ikut juga tes PPK ikuti tes PPK, tapi ya memang luar biasa Pak. CAT itu juga bukan hanya tentang kepemiluan sebetulnya ya Pak, ada wawasan kebangsaan dan sebagainya di sana ya. Jadi yang mau daftar PPK atau ini lagi ada pembukaan KPU gitu Pak ya. Jadi bukan hanya belajar tentang pemilu saja, tapi wawasan kebangsaan juga penting ya. Karena penyelenggara itu tidak hanya mampu menguasai ilmu pemilu, tapi tes kebangsaannya juga harus terlidu. Karena selaku warga negara kan kalau tes wawasan kebangsaannya sempit kan. Luar biasa ini. Ini hilangkan asumsi bahwa penyelenggara pemilu yang penting pemilu berjalan bukan hanya itu saja Pak, tapi ada kandungan-kandungan yang harus kita juga jalankan ya Pak gitu. Ya. Baik, selanjutnya
setelah PPK, PPS. PPS, pokoknya kita ada perikada KPPS. Ini belum dijalani ya Pak? Anu Pak? KPPS itu nanti bias regulasinya 1 bulan menjelang hari H. Itu nanti ada perekrutan untuk KPPS dan setiap TPS itu untuk membutuhkan 7 orang anggota TPS. 2 anggota Linmas, tapi untuk 2 anggota Linmas bukan kewenangan KPU, kewenangan Pemda. Berarti harusnya sama dengan kelurahan dan desa masing-masing. Mas per TPS 2. Kira-kira sudah ada jadwal atau tahapan untuk pembentukan KPPS ini kira-kira kapan? Ya kalau jadwal belum ada, tapi kita sering diinstruksikan untuk persiapan, pemetaan atau penjaringan. Karena memang besok ini, pemilu 2024 ini, ada regulasi baru bahwa anggota KPPS maksimal umur 55 tahun. Dasarnya Bu? Dasarnya itu kewenangan KPU, namun KPU menganalisis bahwa tahun 2019 banyak penyelenggara yang kelelahan dan tidak sedikit yang meninggal dunia, disinyalir umurnya Di atas dari lebih dari 5 tahun. Memang untuk mengantisipasi hal itu barangkali KPU punya regulasi supaya penyelenggara di tingkat KPPS umurnya banyak. Mungkin juga sekalian mendorong generasi muda ya Pak ya, lebih jadi punya keinginan untuk jadi penyelenggara pemilu gitu. Ya betul, ini memang tujuannya mendorong remaja, pemuda, dan regulasinya semakin kesana terus beda. Artinya KPPS penyelenggara pemilu itu semua berkembang, tidak harus seorang orang tua terus berkembang, dan malah informasinya ada Sirekap yang sudah diterapkan tahun 2020, nanti akan diterapkan juga di tahun 2024 untuk mengantisipasi beberapa formulir yang begitu banyak di tingkat KPPS. Betul. Sirekap. Ya 2019 kita sudah besar ya. Maksudnya begitu banyak formulirnya sampai dari pagi sampai pagi lagi ada yang baru selesai dan luar biasa. Kebetulan di Koper juga kita punya salah satu Linmas terbaik kita, walaupun nggak di hari H, tadi harus meninggal dunia gitu. Mungkin ya faktor kelelahan dan sebagainya lah. Itu kira-kira. Berarti KPPS kita tinggal tunggu waktu saja. Dan ini diumumkan terbuka Pak? Diumumkan terbuka gitu? Rencana KPU akan mengumumkan rekrutmen terbuka dan tidak ada titipan dari lurah, RW, tidak. Semua kami akan menteruskan rekrutmen terbuka, kita menjaring KPPS. Kalau rekrutmen terbuka lebih banyak yang daftar, lebih banyak pemilih benar. Caranya nanti di tes, tapi cukup diwawancarai wawasan kepemiluan, barangkali di tes tentang IT. Dan tentunya netralitas ya Pak? Ini Pertama netralitas, KPPS itu harus netral, dan betul-betul netral karena pemilu itu kan menganggap kepentingan orang banyak dan harus netral. Oke. Jadi buat teman-teman tuh udah ada kisi-kisinya kali ya, persyaratannya ya buat yang mau minat jadi KPPS tuh disiapin, berarti ada tes wawancara ya Pak, sama yang penting tuh netral tidak ikut partai. Usianya tadi maksimal 55, minimal 17-11 di usia pemilih apa ya? Pilih itu mungkin buat khususnya warga Koper nih yang mau jadi anggota KPPS, monggo nanti sering-sering lihat IG-nya atau sosial medianya KPU mungkin ya, ini ada tahapan-tahapan. Mungkin bisa juga lah IG-nya. Iya, bisa. Mas Koper ya. IG-nya Koper. PPS. Itu update post gitu tuh, post IG-nya KPU Banyumas. Jadi itu untuk pembentukan badan ad hoc Mas sudah punya bayangan. Untuk selanjutnya, nah ini Pak, karena Pak Temon sebagai ketua PPK. Nanti kita nggak akan mengundang Pak Temon sekali ini, tapi kita akan mengundang lagi dengan tema yang mungkin pertanyaan yang berbeda nih Pak. Tapi sekarang ini kita mengulik tentang Pak Temon sebagai ketua PPK. Ini Pak, tugas PPK itu sebetulnya apa Pak? Batasan-batasannya mungkin atau apa yang bisa dijelaskan? Sudah mungkin banyak yang belum tahu PPK itu apa. Bukan ada yang ke celitut ngomong ya
PKK. Mungkin bisa dijelaskan dulu PPK itu sebetulnya bagaimana, Pak? Oke, terima kasih ya. PPK itu adalah badan ad hoc yang dibentuk KPU di tingkat kecamatan. PPK itu singkatannya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan. Dan jumlah anggotanya itu 5 orang dan 1 orang berangkat menjadi ketua. Ya. Lalu selanjutnya tugas dari kewenangan PPK dalam penyelenggaraan pemilu itu yang diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 itu kurang lebihnya atau kurang lebihnya dalam arti membantu KPU provinsi dan kabupaten kota dalam melakukan pengutakian data pemilih. Oke. Daftar pemilih itu ada daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Terus membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilihan. Artinya Teknis penyelenggaraan. semua pemilihan itu harus itu kewenangan tugas PPK. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan lain yang telah ditetapkan oleh KPU. Ya, tahapan ada informasi, membintek PPS semua Semua yang sudah ditentukan oleh KPU tadi tahapan-tahapan. itu tugas dari PPK. Jadi ada satu saja dilewati PPK. Ya, satu aja dikali berarti bermasalah. Ya, terus selanjutnya yang keempat, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU. Menerima dan menyampaikan dalam arti daftar pemilih kan harus di-copy. Ya. Itu menerima dulu dari KPU. Setelah selesai, baru disampaikan ke Pada KPU. KPU, akan ditetapkan KPU, nanti dikembalikan ke PPK untuk diumumkan di tingkat PPRN. Berarti data awal untuk coklat itu kita menerima dari KPU data awal. Diterima DP4. daftar pemilih potensial. Kemudian dilaksanakan tapi hasil coklat diolah dimulai oleh PPS dan PPK baru dilaporkan atau disampaikan kepada KPU kembali. Selanjutnya mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. Nah, ini mengumpulkan hasil perhitungan dari seluruh PPS. Nah, ini dalam kandung arti pemilu 2019 sampai 2024 ini kan tidak ada rekap di tingkat PPS. Adanya rekap di tingkat Kecamatan. Untuk tahun ini masih sama. masih sama. Tapi sampai saat ini Regulasinya belum berubah lagi sampai saat ini. jadi nanti dari TPS itu langsung dibawa ke PPK. Nanti akan di PPK di tingkat kecamatan akan baru ada rekap. Walaupun rekapnya di tingkat kecamatan dulu. Nanti setelah dapat hasil per desa atau per kelurahan baru direkap di tingkat kecamatan. Terus tugas selanjutnya itu tadi yang saya sampaikan, melakukan rekapitulasi hasil suara dalam rapat yang ditulis saksi peserta pemilihan dan panwas kecamatan. Jadi nanti direkap dilakukan di kecamatan, ada dari PPS ya. Iya, ada PPS kemudian dari saksi dari partai juga ya. Saksi dari peserta pemilihan dan panwas kecamatan itu hukumnya wajib. Itu yang tugas krusial yang selama ini menjadi tugas berat dari PPK. Iya, rekapitulasi hasil perolehan suara dari tingkat PPS akan direkap di tingkat kecamatan. Itu tamanya bisa energi yang betul-betul lebih karena butuh regulasi, butuh teknik yang mumpuni dan sebagainya, sehingga bisa karena pemilu itu semua mencermati hasilnya. Tuh. Ya, kalau perhitungan rekapnya itu tidak didasari independen, nanti akan satu suara hilang saja, bikin masalah. Betul. Jadi ya ini yang perlu dipahami bersama ya, bahwa dalam pelaksanaan pemilu itu pengawasnya banyak ya Pak. Isi semua masyarakat bagi seperti sekarang ya, media sosial sudah sangat terbuka. Semua informasi bisa didapatkan dengan cepat. Kita sebagai penyelenggara pemilu betul-betul harus netral, harus independen, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang masyarakat peduli. Ya sebenarnya itu tidak ada
seperti yang sudah ada isu selama ini bahwa penyelenggara berubah dan sebagainya. Ya utamanya dari penyelenggara seperti penyelenggara yang berjalan netral, kita punya Panwas sebagai pengawas juga. Kemudian dari etiknya dari ada apa Pak? DKPP gitu. Ya, Untuk etik gitu. semua penyelenggara pemilu itu baik KPPS, PPS, PPK dari KPU, Panwas dan sebagainya itu diawasi namanya DKPP. Ya, artinya semua penyelenggara semua diikat dengan kode etik. Tuh. Di awal kita juga sudah tanda tangan komitmen dia. Komitmen waktu integritas. Iya, partai integritas sudah ada. Jadi ya kita memang sekali lagi kami sudah sering sampaikan ke teman BPS, kita selalu penyelenggara harus betul-betul netral, karena kalau netral apapun hasilnya sepanjang kita netral tidak akan jadi masalah. Betul sekali. Jadi titik poinnya selalu ditekankan oleh Pak Amor ini Mas Ludan bahwa penyelenggara pemilu baik KPPS nanti sampai KPPS bahkan mungkin kita juga akan mendorong Mas harus sama berlaku yang sama dong, karena mereka juga bagian dari penyelenggaraan nanti. Begitu itu tadi tugas-tugas PPK secara gambaran luasnya sudah. Sekarang secara pribadi nih Pak, suka dukanya Pak teman menjadi ketua PPK ini. Paling sudah sampai 3 kali. Luar biasa. Banyak sukanya apa dukanya nih? Banyak dukanya apa banyak sukanya Pak? Nanti cerita kalau saya menjadi penyelenggara pemilu PPK itu ya tadi saya sampaikan di depan 3 kali periode menjadi ketua PPK itu menurut saya suka duka semua kegiatan pekerjaan pasti ada suka duka. Jadi kalau saya sukanya dulu ya. Penyelenggara pemilu itu yang penting netral. Kalau pekerjaan itu standar kita ya, artinya sepanjang kita mampu belajar dan sebagainya akan mampu kita kerjakan. Dan justru jujur aja, penyelenggara itu kalau pas nggak ada pekerjaan, kita seminggu atau 2 minggu kita santai. Tapi ketika ada pekerjaan, contohnya pada waktu rekap daftar pemilih dan sebagainya, itu kita berdarah-darah bermalam-malam lembur supaya di deadline bisa laporan. Setelah DPT ditetapkan, kita agak enjoy karena ada masanya pendaftaran caleg, verifikasi pendaftaran caleg itu versi peranannya KPU. Iya, kan bukan PPK, PPS, tapi nanti sudah visualisasi ke masyarakat itu tugas PPK, PPS. Saya pikir itu aja. Jadi menurut saya banyak sukanya lah ya. Sukanya. Banyak sukanya. Karena kelihatannya Pak temannya menikmati betul menjadi penyelenggara. Iya, something saya ya pun teman-teman masyarakat PPS semua saya menikmati betul karena memang saya enjoy saja karena memang saya orang-orang betul-betul netral. Jadi saya nggak punya kepentingan untuk pemilu ini siapa yang menang siapa yang kalah, nggak punya kepentingan. Makanya saya ya bekerja sesuai dengan akhirnya saya menghitung apa adanya, mereka apa adanya, siapa yang menang siapa yang kalah bukan urusan saya. Jadi saya kan beda ketika penyelenggara tidak netral, ketika calonnya atau condong ke partai ya dapat suara bahkan sudah begitu yang dicodor itu kalah jadi agak beda contoh ya makanya saya juga instruksi kepada teman-teman PPS, PPK masa-masa pencalekan nanti sebentar lagi ada DJT, kita harus menjauhi betul calon legislatif di kelompok kecil. Ketika kita sering main dengan calon legislatif, calon itu jenis bukan surat suara, perolehan suara, tapi konotasinya hari ini di medsos seperti kasusnya foto menyebar bisa bersemasal. Dan sampai saat ini sudah bukan hanya 1-2 dari kasus-kasus seperti ini. Ya mungkin hanya karena nilalah tetangga di foto kemudian inilah medsos terbuka media sosial dan seperti ini kita harus bisa menerima dan harus bisa menyikapi juga seperti itu. Nah Pak ini kaitannya dengan masih sempat debat dengan Pak Temon menjadi 3 periode dengan anggota PPS yang berbeda-beda ya tentunya ada dari yang muda kemudian ya mungkin bersambung lah yang muda dan yang tua
ya maaf ya senior itu bersabur. Gimana Pak Tepun menyikapi agar mereka bisa mengikuti perintah, menjalankan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh mereka, karena setahu kami dan kita juga melaksanakan ya, kita mengalami juga pekerjaan itu kadang-kadang tak kenal waktu, mau pagi mau tengah malam, begitu ada pekerjaan kita harus siap lah. Ini sebenarnya memang betul berjalan santai ya Ya saya selalu PPK menyikapi PPS. Kami kan PPK membawahi PPS di Kelurahan Proto Baratnya ada 7 kelurahan. Kami punya 21 anggota dan ketua PPS yang harus melaksanakan tahapan tingkat kelurahan. Itu pun sesuai instruksi dari KPU lewat PPK ke PPS. Ya kami tekan, kami harus terutama WA harus standby karena semua komunikasi ya. Kalau komunikasi kayak gini itu mesti lewat WA. Tidak mungkin ada perintah harus kita datangi, kamu harus mengerjakan ini, dan mungkin harus lewat WA. Pentingnya kita komunikasi lewat IT karena memang kami untuk pengalaman untuk tahun 2019 anggota-anggota kami, anggota PPK PPS itu selalu buat. Tapi untuk tahun 2024 ini mudah-mudahan dan support IT semua. Jadi memang kelihatannya saya optimis penyelenggara di Proto Barat ini akan berjalan lancar dengan PPI yang ada, sehingga bisa menerima regulasi, aturan teknis-teknis yang akan disampaikan KPU lewat PPK ke PPS. Saya yakin dan optimis siap berjalan lancar. Gitu ya Pak. Jadi sudah bisa, harus bisa sebagai itu harus bisa melihat. Jadi yang ini karakternya seperti ini, pendekatannya harus bagaimana, itu sudah bisa baca sampai ke sana ya Pak? Sudah, walaupun tidak semua muda, tapi 1-2 ada ketua yang agak tua, tapi saya yakin saya harus punya metode pendekatan apa yang harus saya terapkan sehingga semua ilmu, semua teknis penyelenggaraan pemilu bisa diterima dengan PPS, karena PPS bertanggung jawab untuk penyelenggaraan di tingkat kelurahan. Nanti akan ada intek kepada KPPS, dan saya tekankan mulai dari sekarang sudah saya instruksikan untuk coba mempelajari C1, karena pemilu itu endingnya C1 yang ditunggu-tunggu C1-nya. C1 itu adalah hasil rekapitulasi atau perhitungan di tingkat TPS. Jadi ya biasanya ditunggu-tunggu dan baik penyelenggara, baik peserta pemilu, masyarakat adalah C1. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Apa sih harapan Pak Temon dalam penyelenggaraan pemilu ini Pak? Oke, harapan saya selaku ketua BPK, pemilu berjalan lancar, tidak ada gangguan-gangguan, dan sesuai regulasi, tidak ada penguruan, tidak ada pemajuan, sehingga pemilu berjalan on the track, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin atau minimal memimpin anggota DPR tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, dan presiden yang betul-betul dikehendaki masyarakat. Yang sesuai dengan pilihan masyarakat, diinginkan masyarakat rakyat. Jadi tidak ada halangan dalam penyelenggaraan pemilu, itu menjadi poin penting buat penyelenggara. Ya. Selama ini dari 2019, mungkin dari sepanjang Pak Temon menjabat PPK, alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah untuk di Proto Barat tidak ada halangan yang berarti, berjalan lancar. Ya begitulah intinya, sepanjang kita kerja keras, membimbing PPS membimbing KPPS, membimbing dan sebagainya, insya Allah kalau kita jalan lancar. Kalau tingkat partisipasi pemilih tinggi juga Pak? Oh, kalau Proto Barat cukup tinggi. Itu bahwa di Pasir Kidul itu ada 82 sekian persen, cukup tinggi tingkat kabupaten. Berarti kita harus terpacu dengan masyarakat. Kita tingkatkan. Ya. Makanya itu Pak, salah satu tujuan kami membuat podcast gitu. Saya tahu lah saat ini media sosial itu luar biasa. Jadi apa yang sedang dimengerti masyarakat, kita coba dekatkan melalui itu media itu untuk mensosialisasikan tentang pemilu. Tapi dari tadi kayaknya kita belum pernah ngomong ya.
pemilu itu tanggal berapa masih baca? Itu jangan-jangan kita malah penyelenggaranya nggak tahu. Iya, jadi untuk pemilu untuk penyelenggaraan itu tahun depan tanggal 14 Februari 2024. Kita tahu untuk generasi muda paling mudah mengingat ya Valentine. Ya, Valentine. Seperti Valentine kita spesial guys. Iya. Jadi Palestine tidak lengkap tanpa mencoblos ya. Baik Pak Teman, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam teman masalah pemilu karena tadi saya mencermati tugas-tugas PPK. Ya. Otomatis kalau itu jadi tugas PPK turunannya ya jadi tugas PPS ya. Kita tadi ada membahas masalah data pemilih ya. Itu sebenarnya perlu kita kulik nanti Pak. Depan mungkin saya akan mengundang Pak Temun dengan divisinya, divisi Pendatin. Pendatin gimana? Pendatin ya, Pendatin. Nanti kita akan undang kedua biar divisinya menjelaskan, Pak Temun menguatkan kembali biar masyarakat tahu Pak, karena selama ini mereka kan mungkin kurang jelas ini masalah data pemilih ini kok datanya dari mana, bagaimana dan sebagainya. Aturannya seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita sudah oke. Terima kasih Pak Temun. Ya, selamat malam. Barangkali ada yang mau disampaikan terakhir atau sudah? Oke, closing terakhir 30 detik. Saya berpesan monggo ini PPS Skoper membuat podcast dilanjut saja sehingga semakin banyak tokoh yang diundang akan semakin banyak informasi yang diserap oleh masyarakat sehingga mereka betul-betul tahu dari segi pemilu, baik dari perakutan badan ad hoc dari sampai penyelenggaraan pemilu biar mereka paham dan minimal untuk sekaligus sosialisasi bahwa tanggal 14 Februari tahun 2004 akan ada pemilu umum tahun 2004 5 surat. Dan itu di tahun yang sama dilanjutkan dengan pilkada ya Pak? Ya, di tahun yang sama di tanggal 27 November tahun 2004 akan ada pemilihan pilkada. Oke, cukup. Terima kasih Pak Temun, motivasinya luar biasa. Kita akan coba mengemas ini lebih baik lagi ya filternya karena terus terang kita juga masih belajar Pak, tapi ya usahalah kita berusaha agar bisa mensukseskan pemilu khususnya di Koper dan kayak gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Malam ini luar biasa. Kita sudah melakukan episode kedua ya. Kita tunggu episode berikutnya. Mungkin itu saja dari kami. Selamat malam. Sampai jumpa.